Shalom sahabat Lusindo, ketemu lagi. Kali ini saya di studio, juga sekaligus rumah dari seorang pemuji Tuhan, anak muda Tuhan yang bertalenta luar biasa dan mendapat legacy dari Tuhan langsung melalui orang tuanya. Suaranya kedengeran ya, kan? Kita ketemu sama Albert. Albert, halo Pak. Shalom. Shalom. Albert. Baik. Ya. Baik. Lama nggak ketemu, Pak. Wah, lumayan. Iya, lumayan. Terakhir kan aku ke GKJ Nair. Iya, luar biasa. Terakhir. Bat, ceritain dong, Bat. Ini ya mungkin Albert udah cerita di mana-mana, berkesaksian, sharing. Ceritanya gimana, Bat? Bisa dulu awal kan orang kenalnya Albert tuh Afi gitu ya. Tapi sebelum Afi kan dulu sama Papa ya. Iya, Pak Musea. Siap. Itu Albert udah nyanyi di mana-mana. Kita ketemu beberapa kali, ya kan? Di beberapa gereja, beberapa tempat. Coba cerita, Bat, waktu itu gimana, Bat? Sebenarnya kalau mengawali karir nyanyi sih emang udah memang sebenarnya justru dari gereja. Dari gereja. Dari gereja. Maksudnya emang vokal grup, solo atau duet. Nah, duet waktu itu sama kakak juga kan, Kak Jadi. So, vokal grup waktu itu sama teman-teman dari Panglima Polim. GKI Pangpol. Nah, terus akhirnya ya sempet secara vokal grup. So, itu remaja tuh, Bet ya? Itu masih SD kayaknya, Pak. SD. Ya? Sekolah minggu dong? Iya kan? Memang lagi-lagi awal ini ya, sekolah kelas berapa? Kayak kelas 4 deh. Kelas 4 tuh udah mulai ke gereja. Terus habis itu baru momennya di tahun 2004 itu. 2004 itu Afi ya. Terpilih sebagai juara 2. Terus habis itu selesai itu juga dipilih lagi untuk dipercayakan sebagai pemeran utama dalam film Denias tahun 2006 itu. Waktu itu 2006. Ya. Itu keren filmnya. Nah, karena memang mungkin aku udah curi start kali ya. Maksudnya anak-anak yang lain lagi sekolah, akunya berkarir gitu. Jadi dan hampir tidak ada libur pasti. Sepertinya begitu, jadi agak lumayan cukup sibuk gitu. Tapi akhirnya setelah selesai dari itu emang seperti anak-anak lainnya bersekolah dan berkarir, tapi karir bermusik justru yang nggak ditinggalin gitu. Tetap nyanyi di sana kemari, maksudnya ke gereja, event sekuler, event kayak festival. Terus SD, SMP itu tetap. SMA juga sama, ikut juga lomba band segala macam di SMA gitu. Terus panggilnya Papa atau Bapak waktu itu? Papa tuh saya ingat anter temen Albert kemana gitu. Banget, Pak. Dekat banget. Maksudnya kita ngeliat tuh Albert di TV. Itu Pak Musa saya bilang gitu. Gitu ya, pendamping yang luar biasa ya. Wah, kalau itu buat saya gimana ya? Buat saya the best sih. Coba cerita dikit untuk Papa deh. Itu yang saya akhirnya belajar sebagai orang tua. Saya belajar dari papa saya bahwa dia nggak mau kehilangan momen spesial di kehidupan anak-anak. Amin. Jadi maksudnya akhirnya itu jadi motivasi saya untuk waktu saya punya anak, saya nggak mau kehilangan momen sama anak gitu. Jadi karena buat saya ternyata semahal itu dan nggak bisa diulang. Waktu saya pas saya udah di posisi sekarang dan papa udah meninggal, udah pulang ke rumah bapak. Papa tahun berapa? Tahun 2019 sebelum pandemi. Oh iya. Gitu. Nah, dan itu tidak mudah kan? Pasti nggak mudah. Dan Pak, Sobat Lusindo, kita baru tahu sulitnya jadi orang tua ketika kita jadi orang tua. Iya kan? Banget. Iya kan? Banget. Kita ya mungkin ini benar gitu, maksudnya kayak kita berpikir gini, kita anak-anak belum pernah jadi orang tua, tapi orang tua tuh udah pernah jadi anak-anak. Jadi maksudnya orang tua tuh udah tahu seperti apa. Nah, kita tuh kadang-kadang suka punya pemikiran, mesti gini, kritis. Iya benar. Silakan berpikir kritis. Sekarang baru kita ngerti ya. Oh, dulu bokap gue gitu, papa dulu gitu. Oh, memang karena nggak mudah. Nggak mudah. Apalagi kami bersaudara 7. Oh, 7? Saya anak keempat.
Oh, gitu. Jadi tengah-tengah lah ya. tengah-tengah, Oh. 3 di atas laki-laki, 3 di bawah perempuan. Anak tengah tuh biasanya pengen menyenangkan yang di atas, menyenangkan ke bawah juga tuh, Bet. Ya, ya kira-kira seperti itulah. Dan Kalau mama di di Jayapura sekarang. Oke. Semua keluarga udah keluargaku Sehat semua ya? Sehat, Puji Tuhan ya. puji Tuhan. Oke. Gitu. Jadi Nah, pertumbuhan ini gimana, Bet? Kita belum kayak ke kuliah nih ya. Masih dari yang tadi ya. SMA ya. SMA. Gimana, Bet? Kalau menurutmu apa yang bisa kamu petik sepanjang perjalanan itu? Karena ini kan dasarnya ya, dasar perjalanan dalam Betul. seorang Albert gitu. Betul. Kira-kira, Bet? Banyak banget sih. Maksudnya kalau dari konteks orang tua ya kayak gitu sih. Maksudnya Ya. saya nggak mau kehilangan Momen itu. momen gitu. Maksudnya papa aja nggak mau kehilangan momen, kayak Avi, kayak film aja. Iya. Dia selalu datang tuh gitu. Dia selalu ada Step syuting di Papua, dia juga temenin. Dia izin. luar biasa. Saya mesti dampingin anak saya gitu. Ya udah, itu kan mau nggak mau gitu. Nah, jadi maksudnya Ya, ya. bahwa saya ngerti kenapa permasalahan dunia ini kan sebenarnya fatherless, Pak. Kalau Ya. buat saya ya, Ya, ya. menurut analisa Ya, saya ya, ya. sebenarnya sebenarnya dunia ini butuh diterima. Ya. Dunia ini tuh butuh banget di apa ya, dapat penerimaan, acceptance, dapat Betul. penghargaan, apresiasi. Hospitalitas. Iya. Hospitable Dan butuh- mau merangkul dan butuh merangkul. figur. butuh Figur ayah ya gitu, figur seorang Jangan bapak, dan sampai itu kehilangan. dan itu aku dapat sama papa. Dia Luar selalu biasa. even sebenarnya ya semua orang tua punya kekurangan lah. Pasti Punya ada kelemahan. kelebihan, ada kekurangan. Tapi justru malah yang tidak dilakukan oleh papa saya adalah membangkitkan amarah dan membangkitkan kebencian sama dirinya. Luar biasa. Padahal orangnya sebenarnya kalau sekarang sih bisa di penjara kali, orang tukang mukul. Tapi kita ngerti bahwa itu dilakukannya karena itu tadi tidak Karena mudah. selesai saya bilang itu didikan ya. Karena selesai itu dilakukan, Yes. diajak duduk berdua begini, dikasih tahu. Kenapa papa bikin kamu? Ya, kayak ya, gini? ya, ya. Kamu Motivasinya nggak boleh, apa, latar kamu belakang. gini. Dinasihatin terus. Nah, nasihat itu akhirnya saya dedikasikan dan saya abadikan dalam sebuah karya. Di Hymns with Gratitude itu. Hymns with Gratitude. Gitu. Jadi sudah ada, ya ini sekalian aja. bridging-nya apa kan, Pak? Enggak. Mulus. Ini nggak ada pesan sponsor. Betul, ini untuk kemuliaan Tuhan ya, Bang ya. Benar. Hymns with Gratitude. Dan salah satu apa ya, tadi saya juga sudah kasih dengar Sobat Lusindo, di bagian awalnya tuh ada kayak intro ya gitu. Ada intro. Ada Jadi intro. voice, Ada. rekaman voice. Dan inilah tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Inilah kesempatan dari Tuhan kita menggunakan digitalisasi ini. Betul. Suara rekaman Pak Musa almarhum ayahanda itu bisa dinaikin ya, di-push gitu diekstrak. ya, diekstrak dan clear. Nah, nanti saya sekaligus ngajak, silakan di mana di Semua digital platform udah ada ya? di Spotify, Spotify ya? Music, Semua ya? Juke semuanya. ya, ada. Hymns with Gratitude. Ini yang sedang apa remang-remang mengiringi ngobrol-ngobrol pembincang kita. Oke, Bet, lanjut, Bet. Yes. Abed kan kuliah. Ya. Dulu saya dengar pernah ambil apa sih, Sound design. Sound design. Itu yang kuliah pertama atau gimana, Bet? Kuliah pertama. Kuliah pertama. Kuliah ya. Boleh, terus Apa yang bisa dibilang ya itu ada stratanya. Cuma memang saya cuma bertahan 1 tahun karena waktu itu ya bisa dibilang sulit memanage waktu. Ya, Itu ya, kelemahan ya. saya adalah sulit memanage waktu antara prioritas lah, antara kerjaan dan kuliah gitu. Ya akhirnya saya memilih untuk bekerja, kuliah saya tinggalin. Dan Anda sudah bekerja sejak kecil. Iya. Ternyata iya benar, kan? Pak. Dan ya itu tadi yang seperti Abed bilang, ya bukan membedakan, memang begitu. Beda dengan anak-anak lain ketika mereka berlibur, vacation, bermain. Albert bermainnya adalah pekerjaan. Iya. Dan konsep pelayanan mungkin sudah mulai ada di situ ya, Bung? Atau sejak, karena waktu kuliah biasanya sudah mulai tercerahkan kan? Ya kan?
tercerahkan gitu kan. Aduh, banyak dosa nih. Banyak salah nih. Iya kan? Ada kebiasaan buruk nih. Ternyata. Gimana Bung itu? Posisinya kira-kira di waktu kuliah kah atau di Iya, justru waktu kuliah sih. Gimana, Maksudnya coba kita? ketika mengalami kuliah, buat saya padahal sebenarnya kuliah tuh jadi salah satu kunci banget buat saya dalam mengenhance karir saya gitu. Iya. Karena kuliah saya juga kuliah yang memang sesuai dengan pekerjaan gitu. Tapi entah kenapa mungkin bisa dibilang kalau bahasa modernnya sekarang saya termasuk generasi sandwich kali ya. Oh. Generasi sandwich kan generasi yang membantu keluarganya. Jadi apa itu menabung? Oh gitu ya. Oh iya Pak, iya Pak. Dengan latar belakang kita tuh tujuh bersaudara dan papa cuma PNS, ibu rumah tangga, mau ngapain? Untuk apa kita? Gimana caranya? Maksudnya kita mau nabung dan lain sebagainya gitu. Maksudnya kehidupan saya emang dipenuhi dengan membantu keluarga. Tapi buat saya, itu nggak jadi masalah. That's what families are for kan. Abed kan kemudian ngontrak. Betul. Itu pas kuliah atau setelah kuliah? Kuliah, pas setelah kuliah. Sorry. Ya, saudara, seorang Albert itu ngontrak. Ya, jadi jangan punya pandangan bahwa langsung jebret seperti sekarang begitu ya. Ini kami sedang di rumah, dan di rumah beliau, praise the Lord, puji Tuhan, ada studio. Dan studio ini juga istilahnya didesain karena Tuhan kasih. Gitu ya, ya bisa dibilang itu hikmat Tuhan. Iya, tahu beli materialnya di mana, lalu bagaimana penempatannya, dan nggak semua orang tuh, Bang. Iya sih. Tuhan kasih kelengkapan luar biasa. Saya mau sharing paling kayak ternyata gini. Pertama kali saya bisa dapat dapat berkat Tuhan seperti ini. Habis itu saya waktu itu nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Maksudnya Tuhan pilih saya untuk saya bisa nikmati ini. Gitu. Saya bersyukur banget gitu. Saya punya alat-alat atau punya semua yang saya butuhkan untuk saya bekerja dan lain sebagainya. Karena bisa dibilang hobi saya itu pekerjaan saya gitu. Bermain musik dan apa segala macam itu hobi, tapi itu juga pekerjaan yang menghasilkan bagi saya. Gitu. Padahal secara teori saya nggak bisa punya ini semua gitu, karena hidup saya emang untuk memberikan kepada orang lain. Tapi habis itu Tuhan langsung ngomong, benar-benar literally kayak saya lagi bercakap-cakap aja gitu. Dia cuma bilang gitu. Kamu ingat nggak? 2004, 2005, 2006 sampai 2000 sekian, 2012, 13. Kamu ingat kamu lakuin apa? Apaan? Loh, jangan pikir yang kamu lakukan untuk bantu keluargamu. Saya nggak perhitungkan. Amin. Kamu secara nggak sadar ataupun sadar, kamu sedang menabur. Loh, hasil itu kan milik kamu. Tapi kamu memutuskan untuk nggak memuaskan dirimu sendiri kan? Kamu putuskan untuk kasih bagi buat orang lain. Dan ketika kita bisa berbagi itu, sebelumnya kita udah diberkati banyak kan? Nangis Pak saya. Saya nangis senangis sejadi-jadinya. Saya bilang gila, Tuhan tuh gimana ya? Tuhan tuh gini, maksudnya dia bilang itu sesuatu yang natural kok. Kamu taruh di tanah sebuah benih, kamu sirami, tumbuh, rawat, kamu tumbuh, itu sesuatu yang natural. Kamu kasih, kamu memberi buat orang, ya kamu mungkin nggak akan tuai waktu itu. Tapi pada akhirnya, pada saatnya nanti kamu akan tuai. Kadang-kadang kita juga salah tafsir ya. Tabur tua itu ya Bung ya. Kita pikir, ya enggak. Kadang kan bilang baru tabur, terus nanti lu langsung dapat tuai. Kata Syah, ada proses itu ada proses. Menyiram, kasih pupuk, dihilangin apa hama-hama. Ya kan Bu? Terus dia bertumbuh. Dan Tuhan bilang kan kalau melalui Rasul Paulus, Apolos menanam, ya kan? Itu dia. Tapi Tuhan yang menanam, aku menyiram, ya kan? Itu. Jadi ternyata maksudnya mungkin konteks ini adalah tentang kita memberi secara materi. Tapi memang maksudnya yang Tuhan mau kasih tahu adalah
yuk hidup juga memberi atau memikirkan untuk orang lain ya. Gitu, Itu juga yang Pak Musa juga tadi. Iya Pak. Saya jadi keingat almarhum Bapak karena tadi dipasangin sama Albert intro tadi sahabat-sahabat Lusindo. Ya, itu dia legacy itu ya. Legacy. Bahwa sebenarnya saya cukup bukan nggak setuju sih, tapi menurut saya sudut pandangnya bisa berbeda bahwa ketika kita datang ke Tuhan, kita nggak bawa apa-apa waktu kita mati. Enggak ya, justru kita bawa sesuatu buat Tuhan, buat dunia ini. Amin. Yaitu Pak, legacy. Jadi maksudnya Pak Lusindo punya karya setiap kali gitu. buat lagu apa segala macam. Itu juga yang saya sedang lakukan. Buat lagu apa segala macam, mengeluarkan semua yang udah sebenarnya dia udah di dalam kan. Udah ada ya. Tapi kita nggak punya free will untuk keluarin aja. Kuasa Roh Kudus dalam kita, talenta yang Tuhan beri. Rasional juga dipakai kan? Betul. Tapi semua meluap dari hati, cinta kita sama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kadang kita ragu. Nah, itu dia. Ragu, takut. Gini, dia emosi, nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak hidup dalam keraguan. Kita nggak hidup dalam ketakutan. Takut datang, ragu datang. Tapi nggak hidup dalam itu. Amin. Gitu loh. Ragu boleh, tapi jangan hidup dalam keraguan. Jangan hidup pagi, siang, sore, malam ragu terus. Pikir aja terus, aduh gimana nanti bayar ini, mesti gini. Lah, buktinya Pak Lusindo sekarang mengabdi sebagai hamba Tuhan. Loh, Tuhan sediain nggak? Sediain semua. Albert bisa bikin apa yang ibadah kita? Sound of Hope. Sound of Hope. Jadi ini juga luar biasa. Saya agak ketinggalan kalau ini sebetulnya infonya. Mohon ampun ini. Nggak apa-apa. Sama teman-teman sampaikan salam ya. Iya siap. Sound of Hope bisa dibuka juga, keren. Anak-anak muda Tuhan yang bertalenta ya, Bu. Dan ya khotbah ada, tapi yang jauh lebih banyak praise and worship, pujian, sembah pada Tuhan. Itu sudah berapa lama? Kita dari tahun 2015. Sekarang udah 8 tahun. 8 tahun kita. Idenya apa, Bu? Sebenarnya itu ide dari Bung Oy ya. Dia pengen bikin Bung Roy. Oke. Bung Roy dia pengen bikin kayak semacam ibadah yang khusus buat merangkul musisi-musisi. Jadi awalnya namanya bukan Sound of Hope, tapi Musicians for Jesus. Jadi memang kerinduannya, motivasi dasar awal para pemuji Tuhan. Dan itu menurutku kairos juga sih. Kairos Tuhan. Karena waktu 2015 itu si Papa dan keluarga memutuskan untuk pindah semua ke Papua. Tahun itu. Nah, Albert tetap di sini. Tetap di sini karena aku bilang aku mau jadi musisi, Pak. Gimana dong gitu. Kalau jadi Jayapura aku kayaknya agak sulit nih gitu untuk berkembang gitu-gitulah. Nah, 2015 waktu itu. 2015. Terus abis itu aku bilang sama Papa, ya udah aku di sini aja. Ya udah kita pulang. Udah aku berdoa di situ, Tuhan saya nggak ada keluarga nih. Luar biasa, Bet. Tiba-tiba Tuhan kasih Sound of Hope. Berjalan lah gitu ya. Sampai sekarang. Itu yang ngontrak rumah, Bet. Saya suka sekali nekenin ini supaya jelas ya bahwa perjuangan seorang Albert tidak, ya kan, Bet? Saya supaya orang bisa nangkep kan, Bet? Saya ngekos. Saya ngontrak. Gitu. Tuh. Semuanya. Jadi berapa tahun tuh? Pertama kosan. Jadi gini, Pak. Ini Tuhan, ini kayak Yakub deh. Aneh juga perjalanannya. Amazing. Ngekos. Pindah ke kontrakan cuma gara-gara barang udah terlalu banyak. Nggak muat lagi. Nggak muat. Jadi saya mesti pindah. Jadi harus ada exchange. Harus space ke kamar yang lebih luas. Karena barang udah penuh. Jadi saya pindah ke kontrakan kosan dulu di mana, Bu? Sebetulnya waktu itu dekat sektor 5. Sektor 5. Lalu kontrakan di Pamulang. Pamulang. Nah, itu udah katakan, tapi semua barang-barang saya bisa. Speaker, laptop. Ini udah dari lama. Cuma ini doang sih, speaker sama sound card. Ini dikasih Tuhan pelan-pelan berarti, Bang? Pelan-pelan. Dari tahun itu atau sejak tahun dari tahun itu sih, dari tahun itu mulai 2015, 2000 gitu.
alat-alat dilengkapi oleh Tuhan. Tapi kan itu membawa apa refleksi lagi ya, Bet. Ya? Kalau diterusin gimana, Bet? Satu-satu Tuhan lengkapi. Menikah tahun 2021. Oke. Musa hadir. 2000. Oh ya. Nama putra beliau juga diberi nama Musa. Nama lengkapnya Ya, siapa, Bet? Musa Jeremy Nathan Fakdawer. Puji Tuhan. Nama Opa. Nama Panggil Opa berarti ya kalau. panggilnya Opa. Tapi memang sebenarnya kita juga doa sih. Maksudnya gimana? aku sama Ica, Ica. kita doa. Yuk kita doa tuh, maksudnya kita namain anak ini siapa gitu. Ya kita dapatnya Musa karena maksudnya kita doain anak ini untuk punya hati yang lemah lembut dan dia akan Itu lebih ke situ ya. Iya, dia jadi pemimpin. Dia jadi orang yang Musa mendapat kasih karunia Tuhan waktu itu. Waktu itu grace tuh udah ada di situ. Iya. Ya even sebenarnya dari Nuh pun juga udah ada gitu. Maksudnya kasih karunia Tuhan tuh udah ada buat Musa sampai akhirnya karena kelemah lembutannya Musa punya hati yang lemah lembut. Dia bisa dapat privilege untuk Tuhan menampakkan dirinya. Gitu. Karena ketaatan iman Musa. Yes. Maka Allah menjadikan dia sahabat Allah. Luar biasa. Keren. Betul. Iya. Betul keren. Dan bener, Bet. Kalau ngingat itu aku jadi ingat kalau kita belajar lebih dalam kan sosok Musa, ya sahabat-sahabat Lusindo, nggak mudah orang yang hati lemah lembut, tapi disuruh dalam artian berpolitik, Memimpin. iya kan, menghadap raja yang lalim dan harus memimpin satu bangsa Banu keras kepala. Luar 40 biasa. tahun lagi Diputar-putar. Oh itu lebih ke situ ya? Bro? Iya. Lebih ke situ. Maksudnya ya kita berdoakan anak ini karena anak ini anak yang cukup ajaib juga sih. Kenapa? Wonder. Karena dia lahir tanggal 1 Januari. Oh. Waduh. Iya. Seluruh dunia. Iya, jadi ya makanya kita nama Nathan kan. Tahun berapa? Tahun 2022. 2022. 2022. 2022. Jadi 1 Januari 2022. Normal. Gampang. Karena 31 malamnya tiba-tiba ya Oke dong. ya ampun. Ya udah akhirnya kita ke rumah sakit. Udah standby semuanya jam 3.40 baru. Berarti Musa sekarang umur 1 tahun mau 1 tahun setengah ya. mau 1,5 ya. Tadi saya ketemu juga Musa. Luar biasa ya. Sehat, gagah ya. Puji Tuhan. Nah, terus Bet. Yes. Pindah ke sini kapan? Ini di namanya apa nih? Pondok Pucung ya? Pondok Pucung. Coba cerita dikit. Pindah ke sini kita 2000 setelah Musa lahir. Apa setelah Musa lahir? 2023? 2022. Dua-dua. Kita pindah. Kita pindah di sini terus udah pindah terus ini juga masih kosong, masih belum ada ininya sama sekali. Jadi terus akhirnya pelan-pelan memang Tuhan isi semuanya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Oke. Nyanyi masih terus ya, Bet? Masih Pak. Ya. Itu udah jadi profesi ya? Iya. Saya dengar nanti ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ada apa, Bet? KTT ya? KTT ya, di Labuan Bajo ya. Albert, kan kami lah ya, semua orang sering mengangkat tentang apa ya, tema-tema alam, tema-tema Papua secara khusus. Itu mewarnai ya, Bet? Atau bagaimana, Bet? Itu sebenarnya lebih kepada jadi satu monumen saya bahwa si Albert Fakdawer ini berasal dari Papua. Yes. Gitu. Terus Papua itu memang identik dengan alam dan bunyi-bunyian alamnya dia, gitu. Luar biasa. Nah itu pun juga yang jadi akhirnya maksudnya saya abadikan dalam karya juga Hymns with Gratitude itu gitu. Makanya saya tumpahin itu justru emang ke dalam karya supaya ya itu jadi satu, itu jadi legacy. Kedua, itu jadi catatan buat semua orang bahwa kira-kira bunyi-bunyian etnis Indonesia Timur tuh kayak gini. Dan Papua adalah tanah cinta damai. Ada ungkapan itu. Dan wow. ya, Papua is peace of
land of peace. Land of peace. Jadi cinta damai itu jauh hari sudah ada di Papua. Saya tidak melebih-lebihkan karena memang beberapa saya punya teman, karena kalau kuliah dulu di STT kan dari berbagai ya kan. Albert juga pernah lanjutin sekolah ya, kuliah ya di teologi ya. Iya benar. Ya itu sekolah pemuritan. Sekolah pemuritan. Masih sekarang atau? Dia masih kan dia ininya ada 3 level. Oke. Baru selesai yang level 2, nanti saya mau lanjut lagi tahun baru, tahun pengajaran baru. Iya. Level 3. Bung Roy juga ya. Bung Roy bareng. Bung Roy adalah Pak Kris Manu sama juga. Oh, Pak Kris Manu level 3. Oh gitu. Level 3 barengan Ya, kita ya, semua. ya. Manajernya Bung Albert, Bung Roy ya. Nah, dari pemaknaan semua ini, Bung. Ya. Ini terakhir kali ya, kalau nanti Albert mau tambahin boleh juga. Kalau kan tadi misalnya saya ketemu sama teman-teman dari Papua ya. Itu bawaannya kan memang lembut, damai gitu ya. Tapi kalau marah memang kacau banget, Bang. Ngeri itu kalau orang Papua. Saya ingat satu teman cuma gara-gara berebut makan itu waktu itu ya. Tapi mayoritas adalah sukacita, kegembiraan. Itu Albert merasakan nggak, Bet? Itu udah apa memang itu coraknya, Bet? Iya, coraknya, betul bisa dibilang. Karena memang orang Papua itu sebenarnya kayaknya orang Jawanya Indonesia Timur kali ya. Oh, kayak geng-geng gitu. Pasti murah senyum. Iya. Gitu. Ya, karena emang dari dasarnya sifatnya udah gitu. Dari kecil karena memang karena buktinya adalah banyak banget teman-teman pendatang yang akhirnya memutuskan tinggal di Papua, akhirnya mereka tetap bilang kalau mereka orang Papua. Mereka bukan comfort ya. Iya, karena senyaman itu mereka senyaman. diterima sama orang Papua. Oke, kalau ini di blend sebagai anak Papua, sebagai anak Indonesia, kita di Indonesia, NKRI, tapi juga sebagai penghuni bumi, sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan. Bet, dua ini misimu dari latar belakang tadi, walaupun singkat ya sampai hari ini dan ke depan, untuk puji-pujian sembah pada Tuhan, jadi berkat, apa Ben? Mungkin kadang-kadang banyak anak-anak muda yang bertanya-tanya sama dirinya sendiri, sebenarnya gue tuh bisa nggak sih tetap bekerja di dalam kehidupan gue sehari-hari, tapi bahwa itu nggak mempengaruhi apakah gue berdosa atau enggak. Kan banyak juga yang bertanya-tanya seperti itu, Pak. Nah, saya dapat, puji Tuhan, dapat semacam penerangan lah, kayak pewahyuan lah, pencerahan gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan, waktu kita bilang kita lakukan ini seperti untuk Tuhan, itu sebenarnya pelayanan kita. Kolose 3:23 itu. Yes. Dan itu pelayanan kita gitu. Yes. Maksudnya akhirnya gini, kita nggak bisa mengkotakkan bahwa pelayanan itu adalah di dalam sebuah gereja saja. Kenapa? Karena semua orang, even orang yang ada di dalam gereja, itu panggilannya dia. Setuju. Itu panggilan Tuhan untuk yuk, misalnya Palusindo, pelayanan, melayani Tuhan di tubuh Kristus. Tapi ada juga yang Tuhan tempatin di semua. Dan gereja itu dipanggil keluar. Artinya kan? Aduh, saya merinding. Iya. Jadi kalau cuman lu di dalam doang, ya agak kurang juga gitu ya. Bukan saya bilang iya benar ini. Gereja itu dipanggil keluar, Bu. Gereja. Bahasa basicnya. Nah, terus gila. Nah, kalau dihubungkan dengan Kolose 3:23 tadi kan, Bung, semuanya lakukan bukan sekedar bertanggung jawab pada manusia, tapi pada Tuhan. Tapi pada Tuhan. Jadi kayak saya nyanyi, saya nyanyi di event gede yang semua orang di situ ada, agama apapun ada. Even saya nyanyi di klub, saya nyanyi di kafe. Yang buat saya di depan saya nyanyi buat mereka yang mabok-mabok. Sedang mabok. Lagi gitu lah. Tapi saya tahu di dalam saya bilang, saya lakuin ini buat Tuhan. Ini penyembahan saya, ini worship saya, gitu. Saya nyembah Tuhan lewat apapun.
Tuhan nggak mungkin ngerasa nggak seneng cuma karena saya lagi Ya. ingin kok enggak. Tapi justru disitulah Tuhan akan senang, Ibu. Bukan ketika kita bilang, ayo bertobat gitu kan, bukan, Bung? Iya, gila dilemparin batu. Iya kan? Lemparin batu. Atau kalau bekerja misalnya kerjanya nggak beres, tapi cuma bilang, bertobat gitu. Udah Malah kontraproduktif, Bung. Selesai. Tapi Ya, di mana kita ditempatkan? being excellent. Yes. Sebaik-baiknya, semaksimal konsisten, tetap rendah hati. humble. Aduh, semuanya buah roh itu dia kita tinggal keluarin sebenarnya kan Sudah Tuhan sediakan. di dalam Dan itu. dia tuntun terus ya. dia tuntun terus. Nah, Kalau mau konser, Bung, ya doa meditatif atau apa nggak, gimana, Bung? Kalau punya ada ritual sendiri nggak pribadi? nggak ada, Pak. Saya cuma bilang gini, Ah, Tuhan, saya bersyukur buat talenta yang Tuhan udah berikan. Saya tahu waktu saya lagi nyanyi, Tuhan yang pinjem saya, pinjem semua kemampuan untuk Tuhan bicara sama orang. jadi alat. Jadi alat aja. Saya cuma jadi manifestasinya Yes. Tuhan aja. Menghadirkan Kristus Yes. dengan apa yang saya miliki. Yes. Jadi dengan pengertian itu, saya ngelihat orang yang mabuk depan saya sedang bilang saya lagi jadi cerminnya Kristus buat ngomong ke orang itu. Luar biasa. Jadi nah kadang-kadang anak-anak muda, anak-anak yang masih belum mengerti, anak muda yang masih belum mengerti, yuk, maksudnya tenang aja, jangan merasa terintimidasi bahwa apapun yang kita lakukan tuh kayaknya serba salah karena terus kita akhirnya nggak layak, kita terintimidasi, Tergoda, terintimidasi dengan mayoritas minoritas. Istilah-istilah itu lah, Bung, ya. Tantangan akan ada. Betul. Dan Tuhan Yesus sendiri kan bilang, aku mengutus engkau, menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kalau mau ikut Tuhan Yesus berarti gimana, Bung? Ya harus mau, siap. Cuman penderitaan itu mempertebal iman kan, Bung? Wah, Itu kan? Itu yang teman kan kayak otot, Pak. Dilatih terus. Oke, harus Latih dilatih. terus. Kayak otot dia. Ya, Jadi setiap keadaan yang datang, beban yang datang, Ya. itu untuk melatih otot iman kita. Aduh. Untuk kita selalu respon. Nah, waktu negatif datang, responnya kita itu yang menentukan iman kita. Responnya kita apa? Ya. Waktu keadaan yang nggak sesuai ekspektasi, respon kita apa? Bersyukur? Apa mengeluh? Atau marah-marah? Atau marah-marah? Bersungut-sungut? Iya kan? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Harus bilang, enggak, Tuhan baik. Dan Tuhan menyiapkan seorang Albert dari perjalanan itu tadi ya. Luar biasa. Ya, Oke. kemuliaan buat Tuhan aja. Amin. Kan. Ya kita Sekarang fokus lebih banyak ke anak muda atau gimana, Bung? Atau semua usia atau gimana? semua usia. Semua usia. Saya cuma justru saya lagi sedang menempuh perjalanan ke dalam. Gitu. Saya sedang men-challenge diri, saya sedang mengeksplor diri. Kadang-kadang ternyata untuk menjadi inspirasi itu nggak perlu berkoar-koar untuk menjadi inspirasi. Nggak perlu. Just do your job aja, just do your part. That's it. Orang akan lihat. Nah, saya cuma lagi sedang bikin kayak saya bikin konten seminggu selagu di sosmed saya. Oh iya. Itu salah. Seminggu sekali ada kerinduan. Ya entah ke depan bagaimana, tapi ini akan dicoba konsisten ya, Bung. Konsisten. Gimana, Bung? Ceritanya waktu itu bisa ada ide. Jadi gini, dasar teologis. Ini luar biasa. Seminggu selagu itu sebenarnya cerita teologisnya adalah 7 hari penciptaan. Hari pertama, kedua, tiga, 6. Hari ke-7 dia beristirahat. Hari ke-7 itu memang waktunya saya merilis lagu itu. Jadi hari pertama itu saya mulai cari-cari sound, mulai cari-cari. Hari kedua saya cari chord, saya bikin. Hari ketiga kadang saya nada. Ya gitu-gitu. Dan itu dari mana aja, kapan saja datangnya. Oke, terus? Nah, selesai itu saya nikmati karya saya di hari Minggu itu saya udah posting. Cuma terinspirasinya dari Tuhan aja. Dia udah hari pertama dia udah, ini terang, ini matahari, bulan, bintang, manusia. Selesai 7 hari, hari ke-7 dia cuma
istirahat dan dia rilis karyanya. Ini betul, luar biasa. Dia rilis karyanya. Tuhan siapkan dulu semuanya dan dia ciptakan kita di hari ke-6 kan, Bung? Yes. Itu berarti ketika Allah beristirahat itu waktu kita menyembah Dia. Luar biasa, Keren Bung. banget. Dia siapkan semuanya dulu. Ya kan, semuanya kan. Hari 1, 2, 3, 4. Keren. Dan tidak ada hari Minggu kalau tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan? Right. Dan ketika Keren. iya, Bung, Wah, keren. Bung Albert yang keren, Tuhan yang keren. Setiap seminggu itu menjadi sebuah siklus. Iya. Itu bukti Tuhan baik, menyediakan semuanya, ya kan? Dan terus kita meresponsnya dengan pujian. Jadi hari Minggu sengaja saya rilis karya baru sebagai dedikasi, sebagai penghormatan kayak makasih Tuhan buat talenta ini. Udah, saya rilis. Oke. Bung, terima kasih. Sama-sama, Pak. Salam keluarga, nanti juga ketemu. Siap. Tapi Musa akan ada adiknya? OTW. Sudah bulan keberapa ya? Ke-7. Bulan ke-7. Ke-6, sorry. Ke-6 akan ke-7. Bulan Juli nanti udah hadir. Juli. Ya. Namanya, Namanya Gloria. Oh, sudah diberi? Sudah. Jenis kelamin sudah tahu? Sudah. Perempuan. Jadi ternyata saya baru tahu, Pak. Kenapa? Kita tuh bisa pre-order. Oh. Laki-laki perempuan. Iya, maksudnya gini, pre-ordernya bukan seperti yang waktu kita datang ke dokter tuh. Ya. Kalau mau anak perempuan tuh, enggak, saya kasih nama. Bulan pertama Musa waktu kita tahu bahwa isi, Oke. saya kasih nama langsung. Namanya Musa. Ya. Terus habis itu kata dokternya, Pak, ini belum tahu loh, belum fix kelaminnya. Enggak, kita udah kasih nama dokter. Bulan keempat, jadi Bapak Ibu Kan baru bisa. apa? Iya, Baru bisa kan? Baru bisa, ya kan? Bapak mimpinya apa? Ya, saya laki-laki, saya udah namain dia gitu. Oh ya, selamat ya Pak, laki-laki. Loh, saya udah kasih nama. Saya nggak kaget, saya udah kasih nama. Sama juga anak kedua. Itu juga ya. Jadi sebenarnya juga nggak sengaja karena kita juga sebenarnya mau program gitu untuk nggak dulu. Ternyata Tuhan kasih. Tuhan kasih. Oh ya sudah. Ya udah saya kasih namanya Gloria. Udah. Ini lagi kalau saya gitu ya, namanya juga pendeta sukanya pantulan ya. Setiap anak yang mau dilahirkan, dihadirkan Tuhan, berarti Tuhan sudah siapkan semuanya. Oh iya. Ya Bung ya? Benar Pak. Itu kan yang membuat Albert, salah satunya, saya juga terinspirasi dari Tuhan ngomong, aku mengenalmu sejak dalam kandungan. ketika aku merajut engkau. Itu indah banget kan. Bayangin dia ngerajut. Aduh. Oke Bung. Keren ya. Ini kalau mau diterusin nggak bisa nih. Habis, bener memori Memorinya. Ini Mas Koko ini yang bantu kita merekam, udah muat ini nanti ya. Terima kasih nih Mas Koko. Sahabat Lusindo, teruslah ada dalam Tuhan. Gunakan potensi, kreativitas, talenta, dan grab kesempatan yang Tuhan selalu beri. Jangan ditampik ya Bung ya. Iya, betul. Dan kalau pasti sulit, tidak ada yang langsung mudah. Perjalanan seorang Albert Vakdawer juga menunjukkan itu. Saya salah satu hamba Tuhan, sejak saya calon pendeta sudah bertemu dan melihat bagaimana dari Bapak sekali lagi ya, juga Ibu ya. Saya juga baru tahu Anda keluarga besar rupanya. Oh, besar sekali. Ya. Tapi Tuhan cukupkan, Amen. Tuhan pelihara ya. Dan hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu dengan seorang Albert yang sudah Tuhan bentuk keluarganya. Anak akan ditambah lagi ya. Tuhan berkati semuanya. Sukses semua. Terima kasih banyak ya. Seluruh pekerjaan. Dan juga kesukaan ya, kegembiraanmu. Amin. Dan talenta-talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Thank you banget Pak. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. God bless Pak. Bless you. Thank you. Dah. Dadah.